Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke aja ya guys. Nah di video ini Serakul bakal lanjutin alur cerita drama Korea Itaewon Class episode 15. Oke nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Seroy yang sudah tertabrak dan jatuh ke jurang, kini telah sekarat. Karena hal itu, Gyunsu pun dengan cepat menelpon polisi untuk meminta bantuan. Selain itu, Gyunsu juga menelpon Choi. Namun, Gyunsu hanya sempat bilang bahwa Joiso diculik dan Seroy terluka. Yang kemudian tiba-tiba Gyunsu langsung dihantam hingga pingsan. Choi pun mulai merasa curiga. Setelah itu, Gyunsu yang pingsan dimasukkan ke dalam mobil yang juga berisikan Joiso yang sedang pingsan. Kemudian Gyunwon pun bilang, rasanya aku pernah melihat ini. Lalu, Hihun pun berkata, mengertilah kawan, ini tentang bisnis. Nah, kita tahu kan kalau Hihun ini dulunya sangat dekat dengan Seroy waktu di penjara. Kemudian ia pun menyuruh anak buahnya untuk memastikan Seroy sudah meninggal atau tidak. Namun tiba-tiba datang mobil polisi. Alhasil mereka semua pun langsung pergi tanpa tahu Seroy meninggal atau tidak. Dan inilah Itaewon Class episode 15. Nah, setelah itu Seroy pun dibawa oleh ambulans menuju ke rumah sakit. Di sana Seroy tak sadarkan diri. Namun untung saja jantungnya masih berdetak. Keesokan harinya, berita tentang tabrak lari Presidir IC Park Seroy sudah tersebar ke seluruh Korea. Direktur Kang sangat kaget ketika melihat berita itu. Ia pun memutuskan untuk ke rumah sakit bersama Detektif Oh. Di sana, Direktur Kang mencari Joiso. Namun Joiso tak dapat dihubungi. Mereka semua belum ada yang sadar bahwa Joiso dan Gyunsu diculik. Yang tahu masalah itu hanyalah Choi. Kemudian Choi pun datang dan memanggil Detektif Oh untuk bicara empat mata. Semua orang pun terlihat bingung. Choi pun memberitahu Detektif Oh bahwa Joiso telah diculik di rumah sakit ini. Ia memperlihatkan bukti-bukti kamera CCTV. Choi pun bilang kita harus cari tahu, tapi aku harus pergi sebentar. Jadi mohon, jaga Seroy. Kita tidak bisa melapor ke polisi. Kau lihat pesannya kan, datang sendiri. Mereka mengancam dengan membawa Joiso dan Gyunsu. Jadi kita tak bisa libatkan polisi. Choi pun kemudian mengingat mobil yang ia lihat di parkiran tadi malam. Ia pun bilang, aku mau pastikan sesuatu. Sepertinya aku tahu pelakunya. Kemudian terlihat si iblis diberitahu oleh sekretaris Kim bahwa Seroy dirawat di rumah sakit dan tak sadarkan diri karena kasus tabrak lari tadi malam. Si iblis pun kaget mendengar hal itu. Ia pun menyuruh sekretaris Kim untuk memanggil Gyunsu. Tapi sekretaris Kim bilang bahwa Gyunsu tidak masuk kerja hari ini dan ia juga tak bisa dihubungi. Scene berpindah ke Gyunsu dan Joiso yang sedang diculik. Di sana, Gyunwon datang dan membacakan berita tentang Seroy yang gagal diselamatkan dan meninggal. Mereka berdua pun sangat sedih mendengar itu. Kemudian Gyunwon melanjutkan bahwa ia hanya berbohong. Seroy sekarang masih dalam keadaan kritis dan tak sadarkan diri. Setelah itu, Gyunsu pun meneriaki Gyunwon dengan namanya. Tapi Gyunwon langsung marah dan bilang, aku ini kakakmu, panggil aku kakak. Gyunsu pun menyuruh Gyunwon untuk melepaskan Joiso. Tapi Gyunwon bilang, apa kau tahu tugas terakhirku di Jangga? Rekrut Joiso masuk ke Jangga. Alasan aku masuk penjara selama 4 tahun karena rekamanmu itu kan? Tapi Gyunsu bilang, bukan, kau hancur karena ayah. Karena ayah membuangmu. Dia lebih memilih Jangga daripada anaknya. Dasar sinting, apa dengan begini Jangga jadi milikmu? Gyunwon pun bilang bahwa ini semua bukan karena Jangga, melainkan karena Park Seroy masih hidup. Kemudian ia pun menyiksa Joiso dengan membenturkan kepalanya. Setelah itu, Gyunwon pun keluar dan mengunci ruangan itu. Nah, ternyata Joiso hanya pura-pura tersiksa di depan Gyunwon. Kini ia pun mencoba memotong tali yang terikat di tangannya. Kemudian di luar sana, Hihun meminta sisa uang yang harus Gyunwon bayar kepadanya. Tapi Gyunwon bilang, pekerjaanmu masih belum selesai. Hihun pun berkata, jangan berlebihan. Hubunganku dan Seroy kini buruk. Tapi aku kenal dia selama 10 tahun. Aku sudah lakukan semua yang kau suruh.
jangan macam-macam. Setelah itu, Gyunwon pun tertawa. Hee-hun pun bilang, "Oi, kenapa kau tertawa?" Gyunwon pun berkata, "Lalu, kenapa kau menabraknya dengan mobil? Karena uang 1 miliar lebih berharga dari pertemanan 10 tahun kalian. Kalau begitu bekerjalah seperti guguk. Jangan bekerja setengah hati." Hee-hun pun membalasnya, "Jaga mulutmu. Apa yang akan kau lakukan bila aku tersinggung?" Tapi Gyunwon dengan sombongnya menjawab, "Kau bisa lakukan apapun bila tak butuh uangku." Hee-hun pun pergi dari sana dengan menahan amarahnya. Di dalam kantor markasnya, Hee-hun diperlihatkan berita tentang kecerobohan Gyunwon. Anak buahnya meminta agar mereka berhenti bekerja dengan Gyunwon. Tapi tiba-tiba, Choi datang ke tempat itu. Ia berteriak dari depan kantor dan memanggil nama Hee-hun. Namun anak buahnya bilang bahwa bos tidak ada di dalam kantor dan menyuruh Choi untuk pulang. Choi tidak langsung percaya begitu saja. Ia tetap memaksakan diri untuk masuk ke dalam sana. Dan tampaknya anak buah Hee-hun sangat meremehkan Choi karena dia belum tahu siapa Choi sebenarnya. Scene berpindah ke Seroy. Di sana ia masuk ke alam bawah sadarnya. Seroy pun bertemu dengan ayahnya di sana. Karena sangat merindukan ayahnya, Seroy pun menghampirinya dan langsung memeluk ayahnya. Setelah itu, Seroy bilang, "Aku sangat merindukanmu." Tapi ayahnya bilang, "Kita baru saja bertemu tadi pagi." Nah, kembali lagi ke markas Hee-hun. Di sana, Choi terus mencoba untuk masuk ke ruangan itu, hingga akhirnya ia ditendang oleh anak buah Hee-hun. Choi pun mengeluarkan HP-nya dan menelpon polisi bahwa dirinya sedang dikeroyok oleh preman. Tapi ia kembali dihajar dengan anak buah Hee-hun. Di sana, Choi masih menahan amarahnya. Ia pun terus mengetuk pintu ruangan itu. Choi pun bilang, "Bajingan yang melukai Seroy ada di sini. Itu alasanku kemari. Tapi aku malah dipukuli. Menurutmu apa yang terjadi bila aku bilang itu ke polisi?" Tapi anak buah Hee-hun bilang, "Apa ada yang mau dengar omongan mantan narapidana?" Choi pun mengingat perkataan Seroy saat pertama kali ia bertemu di penjara. Ia pun mengutip kata itu dan bilang, "Kalian hanya bisa menilai diri sendiri rendah. Dasar pecundang. Seperti katamu, keadaan sudah jauh berbeda. Polisi tentu mau dengar aku, karena kini aku Direktur Itaewon Class. Jangan berani-berani menilai hidupku." Setelah itu, Choi pun menelpon Hyuni dan memberitahu bahwa dirinya sedang ada di kantor polisi. Choi ingin meminta tolong kepada Suah. Kemudian di alam bawah sadar Seroy, terlihat ia sedang minum-minum bersama ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Apa kau punya banyak teman?" Seroy pun menjawab, "Ya begitulah, ayah tahu Suah kan? Kami masih berteman. Aku juga bertemu pria bernama Hojin dan kami sangat akrab. Aku juga dekat dengan yang lebih muda." Ayahnya pun bilang, "Ada apa denganmu sampai punya teman sebanyak itu? Terus maksudmu siapa yang lebih muda?" Seroy pun menjawab, "Choi dan Hyuni. Ada juga yang bernama Tony. Lalu ada... Seroy berusaha mengingat nama dan wajah Joiso, namun ia tak bisa mengingatnya sama sekali. Kemudian scene berpindah ke kantor polisi. Di sana, Choi berhasil memenjarakan 2 anak buah Hee-hun karena telah mengeroyoknya. Setelah itu, datanglah Hyuni dan Suah. Hyuni merasa sangat khawatir karena melihat Choi terluka. Mereka pun bertanya ada apa sebenarnya. Nah, di luar sana, Hyuni marah-marah karena Choi dipukuli tapi dia tak membalas sama sekali. Tapi Choi langsung bilang, "Lalu apa maumu? Bukankah kau bilang aku harus mengubah diri? Dasar menyebalkan. Ku bilang aku hanya butuh Suah. Kenapa kau ikut?" Setelah itu, Choi pun melihat Hee-hun di parkiran. Ia pun datang menghampirinya. Choi bertanya di mana mereka. "Negara kita sangat aman, ada banyak kamera CCTV. Aku sudah periksa kamera CCTV rumah sakit. Orang yang membawa Joiso sudah kupenjarakan di dalam sana." Hee-hun pun bilang, "Kenapa kau tak beritahu polisi? Kau sepertinya khawatir akan terjadi sesuatu dengan mereka. Tapi bagaimana ini? Kau salah tebak." Choi pun bilang, "Seingatku, kita tak akan melakukan hal pengecut seperti ini. Aku marah karena hal yang menimpa Seroy, tapi aku berusaha menahan itu. Ingatlah baik-baik satu hal ini. Joiso dan Gunsu, bila mereka terluka atau tak kembali, kau akan kena masalah. Aku,
Choi Sung-kon akan merelakan kehidupan baikku. Setelah itu, Hee-hon pun pergi. Di sana, Choi memberikan amplop kepolisian kepada Sua. Kemudian scene berpindah ke si iblis dan Sua. Di sana, Sua bilang ini semua adalah ulah Yunwon.